Tiga, ilmu tasawuf. Nah, ilmu fikih, ilmu usul ini ilmu asal. Tapi ilmu asal ini dia tetap muaranya di tasawuf. Ilmu usul ini adalah ilmu yang mengkaji tentang zat, sifat, asma dan af'al Allah. Juga berbicara tentang asal usul manusia. Jadi dasarnya adalah Al-Quran dan hadis. Jadi ilmu yang tidak berasal dari Al-Quran dan hadis namanya mardud, tertolak. Makanya sinilah sihir kalah oleh kajian makrifah. Nah, dia tolak mardud karena dia tidak berasal dari Al-Quran dan hadis, tapi berasal dari jin. Jadi maka lahir mentra, maka lahir bersugian, maka lahir macam-macam ya. Lahir. Nah, ilmu fikih adalah, jadi di sini ilmu asal, di sini adalah ilmu yang mengkaji tentang hukum, maka dipengaruhi oleh syarat dan rukun. Apabila sesuai dengan syarat dan rukun, maka salah suatu amal ibadat yang dikerjakan. Itu ilmu fikih. Ilmu tasawuf ini sah kalau sesuai syarat dan rukun. Sah. Ilmu tasawuf ilmu yang membahas diterima atau ditolak kualitas suatu amal ibadat yang dikerjakan, walaupun sesuai syarat dan rukun, tapi bisa tertolak, bisa diterima. Apa yang membuatkan tertolak diterima? Inilah kajian batin. Maka di sana ada namanya riya, ada ujub, ada hasad. Itu dia. Maka walaupun sesuai syarat dan rukun, tapi riya tertolak kualitasnya. Itu dia. Nah, untuk sampai di level ini, kesempurnaannya ada di ilmu usul. Untuk pengantar ini ketemu tasawuf usul, satu adalah ilmu dibahas oleh Imam Al-Asy'ariyah dan Imam Al-Maturidiyah. Kan dia berbicara tentang zat dan sifat Allah. Zahir dan batin. Zat dikenal dengan sifat, kriteria. Kan nanti sudah puncak kita. Al-insanu sirru wa sirru sifati wa sifatilah ghaib. Puncaknya. Nah, untuk mengenal zat Allah ini dikenal dengan sifat, lahirlah sifat 20 sifat wajib bagi Allah. Mulai dari wujud sampai muhalafatul lil hawadis. Itu yang kamu. Wujud sampai mutakal, kan? Wujud, hidam, baqo, muhalafatul hawadis, jamu, nafsi, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sami, basir, kalam, qadirun, muridun, aridun, sami'un, basirun, hayyun, mutakallim, kalimun. Ya, Bu, ya. Nah, 20 sifat ini ya dihimpun dalam syahadat tauhid. Kan 20 ini dibagi 4. Nah, itu cabangnya ya. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Di nafsiyah dibahas sifat wujud saja. Satu sifat. Berarti di sini kajiannya ke sini dia. Wujud, wajibul wujud, wahdatul wujud. Nah, kan itu kajian kita. Ada, siapa yang ada, mana yang ada. Batin yang dizahirkan. Apa yang kajian Pak? Nah, ini satu sifat. Di sifat salbiyah ada 5 dibahas. Berarti hidap, baqo, muhalafatul hawadis, jamu, nafsi, wahdaniyah. Jadi 6. Betul, Bu? 6 tinggal 14. 7 sifat ma'ani, 7 sifat manawiyah.
Pas 6 tambah 4 20. Mana yang 7? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sami, basir, kalam. Mana yang 7? Qadirun, muridun, alimun, samiun, basirun, hayyun, mutakallim. 20 sifat ini terhimpun dalam syahadat tauhid namanya. Itulah kalimatnya berbunyi asyhadu alla ilaha illallah. Jadi isinya itu. Itu jenjangnya ya. Mana yang syahadat Rasul? Ada 4 sifat wajib bagi Rasul. Ini batin nanti lahir, ini zahir. Mana 4 sifat wajib? Siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Apa dia? Rasul ini kan batin, zahir. Yang nampak di luar. Maka disebut Rasul. Maka syahadat Rasul disebut asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Digabung keduanya jadilah syahadatain. Apa isi syahadatain? Inilah syahadat tauhid dan syahadat zahir dan batin. Kan zahir dan batin itu puncak kita. Kita kan. Maka nanti menerapkanlah ini mendekatkan Allah terbebas dari tasbih, dari perumpamaan. Ini untuk mendekatkan paham. Wujud. Siapa yang wujud? Man huwa illa huwa. Sesuatu yang ada sebenarnya tiada, sesuatu yang tiada itu yang ada. Yang wujud itu maka dibuat di halaman 12. Zat Allah diri Muhammad, wujud kita. Siapa dia? Ruh. Maka disebut makam ahadiyah. Saya tengok halaman 12 lagi. Lihat ini halaman 12. Jadi yang wujud yang batin, maka seluruh dicari oleh zahir yang batin. Betul tak? Kena lain kan ya? Kabur ya. Ulang-ulang lagi sama apa? Iya. Kan yang kamu. Jadi cari oleh batin yang zahir ini memang batin. Kena yang wujud yang batin sebenarnya. Yang ada sebenarnya ada tu yang tak nampak wujudnya. Maka dicari oleh manusia semuanya yang tak ada wujud zahirnya. Asam, asin, pahit, manis, senang, suka, benci, rindu. Betul bu? Ya. Semuanya batin. Itulah ruh wujud kita. Zat Allah diri Muhammad sebenarnya di pandangan kapas. Iya. Lain rasanya wajah. Pandangan kapas. Pandangan kapas. Pandangannya kapas. Haram menengok casing. Selama menengok casing kafir kita. Tengok badan ngadang sogan tengok dia. Tapi kalau pandang di batin, yang besar itu mana? Allah. Baca wujud batin, Iya, batin. bukan Zahir. casing. Lihat apa yang ibu? Mana batin yang paling besar? Nampaknya puncak ibaratnya, ibarat masa pacaran lah ya. Nampaknya puncak atap dulu berdenyut jantung. Belum cuma begitu batin itu besarnya. Puncak rumah nampaknya belum ketemu dengan yang dicintai dah. Berdenyut jantung. Itu batin yang besar. Orang belum lagi dah. Nampak aja ayam ujang lewat. Berdenyut jantung. Ayam ni begitu besar batin. Jadi kalau casing, makanya sekarang batin tu diambil tisu, ibarat tisu. Pandangan dipandang batin, diremas tisu. Letak dalam kaus kaki dipijak kan. Tentu remuk batin tu macam dah ayam apa jalan dia. Sini, ya Pak. Sana, iyalah. Jadi budak lelaki ni macam dah ini. Bayangkan tu
Kalau sampai pandang, nampak kecil semua. Maka kemarin dibuatnya kan kalimat ini itu kan terakhir. Di mana dia? Allah di awal, Allah di akhir. Akhir. Lam alif, asal alif berdiri betul. Nah, itu kajiannya. Lam awal. Sifat jamal, sifat jalal, sifat jamal. Nah itu kohar, kemalat. Makanya kajian ma'rifah adalah habis tuh. Makanya nanti tidak mampu dirangkai dengan huruf. Dia kajian rasa. Nah, ini pengantarnya. Nah, kalau tidak nanti tanda tanya dulu kan. Nah, jadi sifat 20 bahas dulu ya. Lewat aja lah ya. Lewat Ustaz. Perlu paham ya? Harus tahu kita lahirnya ini dari sifat 20. Memang. Boleh ulang itu. Nggak boleh. Ustaz. Ada Tadi yang mana? Tak nyambung itu. Belum tadi lah ya. Nah, jadi ilmu itu kan menuntut ilmu itu hukumnya fardu ain. Berarti wajib. Sama dengan wajib Salat. Mana yang wajib ain? Fardu ain itu pertama ilmu usuluddin. Kedua ilmu fiqih. Ketiga ilmu tasawuf. Ilmu usuluddin ilmu asal. Maka di sini kajiannya zat, sifat, af'al dan asma Allah dan hakikat manusia. Kok jauh nampaknya? Jadi kalau pahamnya ilmu asal nih, insya Allah kita akan bersahabat dengan, karena kita satu asal, satu sahabat. Keluarga itu air, sahabat itu api, sahabat itu angin, sahabat itu tanah, sahabat itu kuntilanak, babi ngepet, bedorong, durian, jagung. Kalau ngerti sahabat, saling tolong menolong boleh. Nah, untuk pol pengertian sahabat ini, tolong menolong itu kajian rasa, puncaknya di tasawuf. Maka kajian makrifat terakhir kajian rasa, tak ada huruf. Maka dibuat tanda wali itu ada 5 ya. Yang poin kelima, tak sehelai bulu bisa kulawan. Iya bu? Iya katanya. Tak sehelai rambut bisa kulawan, selai bulu. Ini apa katanya? Bulu tak bisa kulindungi, selai rambut, selai rambut tak bisa kulawan, selai bulu tak bisa selai bulu yang tak bisa kulawan, selai rambut tak bisa kulindungi. Leh sebabnya dia. Awang Ustaz. Dah kerja rasa ya. Makanya tanggal bulu mato tak tahu, awak orang lain yang tahu. Sisi rambut berapa yang jago tak tahu. Begitulah lemahnya kalau sampai depan ini. Kena pul penyerahan diri kepada Allah dan selai bulu tak mampu kulawan. Saat merinding bulu Roma yang sebelah aku, angcik kau jatuh tak nak? Tak tolok dah awak dah. Begitu tak ini. Maka Allah bilang, tidak satu daun yang gugur di bumi ini sebelum sampai ke bumi, semua sudah dalam pengetahuan Allah. Awak konti telopi kesana, telopi yang anda sadar. Aku mah. Begitulah mana kita ya. Nah, jadi untuk sampai sini kena kajian zat, mulai dari zat. Zat itu dikenal dengan sifat. Itu dia bu. Maka di kajian ma'rifat al-insanu sir wa siru sifati wa sifati lagai. Zat itu adalah sifatku, sifatku adalah Nah, untuk sifat dibuatlah oleh Al-Asy'ariyah, Allah itu dikenal dengan sifat, maka disebutlah sifat wajib bagi Allah. Ada mustahil bagi Allah, ada jaiz.
20 sifat wajib bagi Allah, 20 mustahil bagi Allah, 1 jaiz. Ini dihimpun dalam syarat tauhid. Mana yang 20 tu? Nih. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Lawan ini, inilah dia. Mustahil Allah tidak ada, gitu. Mustahil Allah tidak dahulu. Mustahil Allah tidak tidak, ya. Nanti dan sebagainya. Dan 1 jaiz. Jadi menciptakan alam ini bagi Allah cuma harus. Nah, syarat tauhid lahirnya. Yang 4 sifat wajib bagi Rasul, sidik tabi amanah qatana, lahir syahadat Rasul disebut Muhammadur Rasul. asyhadu anna Muhammad. Digabung syahadat tauhid syahadat Rasul disebutlah syahadatain. 2 syahadat, 2 pengakuan. Berbunyilah, inilah jadi rukun Islam nomor 1. Syarat masuk Islam bukan baca bismillah, ucap itu. Makanya ada pertanyaan di kajian fikih dalam hadis itu, kullu amrin zibalin bi bismillahirrahmanirrahim, bahwa aktor al aktar, setiap pekerjaan yang baik yang tidak diawali dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, maka keberkahannya terputus. Pertanyaan, kenapa masuk Islam tidak wajib bismillah? Karena kalau dia pun baca bismillah tapi belum masuk Islam, bismillah diucap tidak bernilai. Pengakuan itu baru ada, nilai itu baru ada setelah ada pengakuan. Maka menikah itu yang penting kapan disebut istri, setelah ada pengakuan. Aku terima, ya, nikahnya si Siti Cinceremen dengan mas kawin 3 hektar sawit dan 3 mayat mas dibayar tuh, barulah sah, barulah diakui. Jadi bismillah itu baru diakui nilai ibadah kalau lah ucap syahadat. Jadi kalau ada ustaz bimbing orang masuk Islam, dituntun dulu bismillah macam-macam, berarti dia tak paham ilmu. Nah, itu namanya ilmu amal ibadah tanpa ilmu fahuwa ditolak. Tak ada nilai. Itu dia. Ya. Jadi yang penting kalau ada mu'alaf, lapaskan itu. Coba lapaskan. Nah, setelah benar, barulah baca bismillah dia bernilai. Masuk ya. Itu kira-kira gambarannya ya, pengantar untuk lahir ilmu. Iya, beliau sifat 20. Tadi kan Bunda Indra sifat 20 kita bahas. Jadi dalam pikiran Bunda tadi sifat 20 itu ilmu yang paling atas dalam kajian. Jadi yang paling tidak apa-apa. Sebab sifat 20 itu kajian berbilang namanya. Jadi kajian terakhir tidak berbilang. Maka kalau berbilang itu orang pacaran ibaratnya. Apa pacaran? Itulah malam minggu petang kami pergi ke situ disabui-sabui. Coba setelah menikah, tak tong lah kan? Tak pernah dibilang lagi. Awak masakkan abang. Indak bersabui ikut masak paling lama. Nengoknya bapa keringit makan langsung nak tidak. Tak ada hurufnya lagi. Itu kajian di levelnya. Udah penyatuan total. Maknanya. Dia tidak lagi masa pengenalan. Jadi tauhid itu ada apa? Tauhid namanya muqtadi. Tingkat muqtadi. Itulah kajian berbilang. Makanya setelah sifat 20 barulah masuk thariqat. Masih berbilang. Masih berbilang. Amal nih. Nah, lah capek beramal, rupanya tak juga sampai-sampai. Jangan tak sampai-sampai. Makanya lah capek berbilang berganti tahun, berganti hati tetap masih keras. Tenang aja. Belum kan? Jauh. Datangnya tamu, tak suku hati, melempar cerek di belakang rumah. Lah jantungan nenek tu mati.
Ini kajiannya kan enggak semua waktu sama. Sama. Tak bilang lagi. Karena udah konsep roh. Dapat jadi apa namanya kajian Ustaz? Itulah kajian makrifat. Makrifat. Kajian makrifat. Maka nama kitabnya Ma'rifatul Makrifat. Kenal Allah. Kalau kenal Allah, aman nilai. Karena hadis dari Awaluddin Ma'rifatul, awal agama wajib kenal Allah. Itu bijak. Jadi untuk sampai itu panjang rupanya ya. Panjang. Jadi Bu kalau kajian sifat 20 itu 5 tahun tak selesai ya. Belum sampai sini. Sebab torika nanti lama. Torika itu lama. Lama. Coba lah bunda yang kita di kampung, ingat dah. Habis tahun berganti dari gadis sampai gadis. Dengan cahaya tidak ketemu dong. Awak langsung Iya. ikut jalan pintas Tidak ketemu. langsung praktek. Ngaji ladang kawan di Banbat juga. Bukan artinya disepelekan tidak ya. Salah enggak. Cuma itulah jangan terlalu lama di syariat dan di thariqah. Masuk ke Sah. ya rasa. Sah. Itulah Rasa. rasa. Sebab yang hakikat terakhir yang dicari cuma rasa. Makanya Bu, ahli sufi salah seorang setelah sebelum Siti Jenar itu kan dia ditangkap, diikat tangannya, diikat tangannya, lalu diambil oleh kaum Zionis, kaum Zindik. Engkau ulama tasawuf. Apa itu tasawuf? Inilah tasawuf. Dia udah menguasai di kebel rasa. Jadi dengan bangga orang-orang itu menusuk ulama tadi. Ulama itu tersenyum. Ini tasawuf, iya ini tasawuf. Coba. Perutnya ditusuk betul-betul keluar darah, keluar perutnya dia senyum aja. Masya Allah. Karena dia paham yang sakit itu cuma Rasa. mungkin orang tuh mengira. Makanya ulama sufi itu kadang dia tidak pernah mati dalam keadaan kerisauan, berkerut, tidak ada. Dia tersenyum karena padahal sakit yang paling mengerikan adalah berpisah roh dengan jasad. Dia tidak senyum, dia ketawa. Nah, itu dia. Mati dah Sat? Mati, Oh mati. tapi dia senyum aja. Sedangkan Al-Halad aja dipenggal lehernya kan, tapi darah yang keluar takbir. Allah keluar darah itu takbir. Dan di zaman Nabi kan banyak ahli sufi. Begitu Muhammad tuh enak-enak dengan sahabat. Engkau di sini, mau enggak engkau kugantikan? Muhammad di sini, engkau di sana. Apa jawabnya? Ditusuk duri saja yang mulia Rasulullah SAW. Lebih baik nyawaku taruhannya. Pedih dibuatnya bu kafir Quraisy. Dipenggal oleh Nabi, dia kafir Quraisy. Nampak di Nabi, itu ahli surga telah loncat rohnya. Coba Nabi ketemu dia langsung. Karena Nabi itu dari level itu semuanya. Dia Nabi nampak. Maka tak ada sihir di situ. Pergi perang, pulang perang, itu ahli surga dia, itu ahli surga. Kapan Nabi itu? Itu dia. Kalau tidak masuk ke sufi. Dibilang banyak sihir. Makanya orang-orang Quraisy itu menyebut Muhammad itu ahli sihir. Karena tidak terjangkau ilmunya oleh mereka. Sihir. Iya, terjangkau. Dibilang. Jadi lebih dari Said Baba. Said Baba kan bisa pasir keluar sini ya. Ibu udah buka Said Baba? Orang India. Yang disebut Dajjal ya. Dia pas mula mirip Bu. Suka pakai baju rambut keriting. Said Baba ya. Nabi lebih dari itu. Bulan aja bisa dibelah Nabi, bayangkan. Puncak Nabi. Karena dia abarruh. Datang anak menantu awak. Iya. Jadi halaman berapa kita lanjut nih Bunda? Lanjut sini lagi Bu, aja.